Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang yang cerah ini, saya kembali akan membawakan sebuah novel penuh inspirasi drama keluarga yang berjudul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Kisah ini menceritakan dua keluarga kakak beradik yang masih tinggal satu atap bersama orang tuanya, di mana terjadi konflik antara kakak beradik iparnya. Semoga apa yang ada di cerita ini bisa diambil manfaatnya dan semoga menghibur. Jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menyelesaikan sampai akhir episode. Selamat menyaksikan di episode pertama ini. Semoga terhibur. Kamu sih enak, punya menantu sudah pinter masak, pinter cari duit pula. Nggak kayak aku ini, nasib punya menantu perempuan cuma satu tapi nggak ada kerjaan. Bisanya cuma nodong gaji suami, nggak ada inisiatif untuk cari tambahan sendiri. Ucap ibu di depan para tetangga yang memang seringkali ngumpul di depan rumah. Suaranya terdengar cukup keras hingga aku yang ada di kebun belakang pun mendengarnya. Aku tertegun sejenak memandangi kebun yang dulu kosong, kini tumbuh dengan aneka sayuran. Ada bayam, kangkung, sawi, cabai, tomat, pare, dan lainnya. Kalau hanya sekedar untuk masak sendiri sudah lebih dari cukup. Bahkan seringkali ibu menjualnya ke pasar. Aku jarang sekali beli sayuran. Ke pasar hanya sering beli ikan, ayam, atau bumbu dapur atau sabun yang kebetulan habis. Mungkin ini bukan dari bekerja menurut ibu. Membereskan rumah, mencuci pakaian, memasak dan lainnya bukan pula bagian dari bekerja. Baginya bekerja adalah mereka yang berangkat pagi pulang sore, berseragam dan mendapatkan gaji bulanan. Dia kan belum ada anak, harusnya bantu suami kerja di luar. Kasihan Ferry kalau tiap hari lembur tapi habis oleh istrinya. Dasarnya dia pemboros juga, dikasih duit berapa saja selalu habis. Ucap ibu mertuaku lagi. Memangnya gaji Ferry berapa sih bu? Suara ibu RT ikut bertanya. Gajinya 5 juta, belum lembur itu. Nah, kalian pikir sendiri, masa gaji segitu selalu habis tiap bulan? Mungkin ditabung bu, atau enggak semua gaji Ferry diberikan Arin? Bisa saja buat kebutuhan pribadinya juga. Timpal ibu lain, entah siapa, aku tak terlalu hafal suaranya. Mana mungkin, jelas aku lihat tiap gajian amplop coklat itu selalu diberikan ke Arin kok, di depan mataku. Makanya aku bisa bilang begini. Ucap ibu lagi, masih terus membenarkan ucapannya. Kenapa ibu harus bilang seperti itu pada para tetangga? Padahal dia juga tahu kalau hanya 1 juta gaji Mas Ferry yang diberikan untukku. Mas Ferry tahu kalau aku jarang beli sayuran, makanya jatah sayur yang 200.000 itu dia tarik kembali. Protes. Dulu sering, namun sekarang tak pernah lagi karena Mas Ferry selalu meyakinkanku jika sisa gaji itu sengaja dia tabung untuk membeli rumah impian, agar aku tak selalu cekcok dengan ibu. Aku juga tak habis pikir mengapa ibu selalu menjelek-jelekkanku di depan para saudara dan tetangga. Padahal ibu juga mendengar sendiri kalau Mas Ferry hanya memberikan 1 juta tiap bulan. Itu pun sebagian untuk membelikan token listrik dan air. Bahkan ibu juga sering minta untuk membayar arisannya. Bukan karena ibu tak punya uang, tapi entah dikemanakan uang pemberian Mas Ferry,
Karena tiap bulan ibu juga diberi jatah bulanan sendiri. Entah berapa, aku tak pernah lagi bertanya. Mas Ferry kurang suka jika aku menanyakan soal itu. Dianggap terlalu berhitungan pada ibu sendiri, katanya. Bu Sari gak coba tanya Mas Ferry saja. Barangkali memang beneran ditabung, Bu. Aku lihat Arin juga jarang keluar rumah. Baju yang dia pakai juga itu-itu saja. Bahkan perhiasan pun dia tak punya. Tak punya apa sengaja tak memakainya, Bu? Aku hanya menghembuskan napas panjang mendengar obrolan mereka. Ingin rasanya pergi dari rumah ini sejenak, tapi kemana? Aku tak punya sanak saudara. Aku memang sebatang kara di kota Jogja ini. Setelah emakku yang meninggal dunia 2 tahun lalu, 2 bulan sebelum Mas Ferry datang melamar. Mas, aku mau kerja boleh ya? Daripada di rumah terus suntuk, ucapku tempo hari pada Mas Ferry saat dia sedang duduk santai sembari melihat YouTube dari ponselnya. Seketika dia menoleh. Buat apa? Seorang perempuan baiknya di rumah, sedangkan laki-laki tugasnya mencari nafkah. Lagi pula kamu masih ada program hamil kan sayang? Di rumah saja. Aku tak suka jika kecantikanmu dinikmati banyak orang di luar sana, ucapnya kala itu. Tapi Mas, kenapa? Jatah bulanannya kurang. Nanti aku tambah sedikit kalau memang kurang. Apa Fer? Jatah bulanan segitu masih kurang. Padahal sayuran juga sudah ambil di kebun. Istrimu memang pemboros, makanya nggak bisa nabung. Mau kamu tambah 2 juta lagi, kalau dasarnya boros ya boros, ucap ibu cepat. Tiba-tiba dia sudah berada di belakang kami entah sejak kapan. Tapi itu buat bayar air sama listrik juga loh, Bu. Listrik kita nggak pakai subsidi-subsidian, ucapku lagi. Tetap saja boros. Coba hitung berapa pengeluaranmu tiap bulan. Kalau memang jatah Arin ditambah, ibu juga dong Fer. Masa cuma kamu kasih 1,5 juta? Genapi 2 juta sekalian, ucap ibu lagi. Mas Ferry melirikku sekilas. Dia mendadak bisu. Oh, jadi jatah bulanan ibu selama ini 1,5 juta tiap bulan. Lantas dia kemanakan uang segitu? Kenapa ibu bilang selalu habis tiap bulan? Bahkan bayar arisan saja seringkali merecoki jatah bulananku. Aku yang hanya dikasih 1 juta untuk mencukupi semua kebutuhan. Mendadak kedua mataku berkaca-kaca. Ada nyeri di dalam dada. Apa jatah bulanan ibu sengaja dia transfer untuk Mbak Vina, kakak perempuan Mas Ferry yang beberapa bulan belakangan ini suaminya terkena PHK. Nah, itulah untuk episode pembukaan episode pertama ini. Tentunya belum ada yang seru-seruan di episode pertama ini. Nantikan kisah selanjutnya di episode 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.